Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis manajemen operasional studi kasus UMKM pengolahan keripik pisang icip chips. Sebelum kami masuk kepada materi pembahasan, ada beberapa anggota kelompok yang harus saya perkenalkan. Dengan saya sendiri, Muhammad Wildan Pratama, yang kedua Farhan Afdillah, yang ketiga Muhammad Akmal, dan yang terakhir Ahmad Ferdi Kurniawan. Langsung saja masuk kepada materi pembahasan. Yang pertama adalah profil UMKM dan permasalahan utama. Jadi teman-teman sekalian, UMKM yang kami teliti itu adalah Icip Chips, yang dimana adalah usaha pengolahan makanan ringan yang didirikan pada tahun 2025 oleh Farhan Afdillah, yaitu anggota kelompok kami sendiri. Jadi lokasinya berada di Jalan Kahoy, B7 Blok D4, Samarinda, yang dimana pemilihan lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan Pasar Kedondong sebagai pemasok utama pisang kepok segar. Produk unggulan Icip Chips adalah keripik pisang renyah dengan 6 varian rasa modern, mulai dari coklat, matcha, keju, tiramisu, taro, hingga stroberi. Target pasar utamanya adalah Gen Z dan generasi milenial. Namun di balik potensinya, Icip Chips menghadapi 3 tantangan operasional nyata di lapangan. Yang pertama adalah fluktuasi permintaan pasar, yang dimana penjualannya itu naik turun, yang dapat mempersulit kestabilan perencanaan bahan baku. Dan yang kedua adalah keterbatasan teknologi. Jadi proses hulu seperti pengupasan dan penggorengan masih dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah overload SDM tunggal. Jadi seluruh aktivitas dari pengadaan ini hingga distribusi masih dijalankan oleh sang pemilik sendiri, yaitu Farhan Afdillah, sehingga memicu risiko bottleneck saat pesanan melonjak. Dan yang selanjutnya adalah strategi biaya atau cost component analysis. Sekarang mari kita bedah aspek keuangan operasionalnya pada materi ini. Jadi dalam satu batch produk skala kecil, total biaya hulu yang dikeluarkan adalah 269.000. Rinciannya dapat kita lihat pada tabel di layar. Mulai dari biaya pisang yang berkisaran sekitar 15.000, coklat batang sekitar 45.000, minyak goreng 47.000, kemasan 32.000, hingga biaya tenaga kerja dan energi sebesar 100.000. Dari analisis komponen biaya ini, pengeluaran terbesar bersumber pada tenaga kerja internal, bahan penunjang rasa premium, serta energi produksi. Oleh karena itu, skema pengendalian biaya yang diterapkan Icip Chips saat ini adalah mengandalkan sistem owner-operator untuk menekan pengeluaran gaji, serta melakukan pembelian kemasan secara massal di grosir tetap demi menghemat ongkos logistik transportasi. Dan yang terakhir adalah 4 pilar prioritas kompetitif operasi. Yang pertama adalah biaya cost. Ini dinilai baik karena harga produk ditekan agar sangat kompetitif dengan cara memotong perantara rantai pasok dan membelinya langsung di pasar tradisional. Yang kedua adalah kualitas. Ini dinilai sangat baik, mutu produk dijamin dengan mengolah pisang segar di hari pembelian, menggunakan penirisan minyak ganda, serta disegel rapat kedap udara. Dan yang ketiga adalah pengiriman. Ini juga dinilai baik karena mengedepankan prinsip freshly made, namun ketepatan waktu masih berisiko terhambat bila ada lonjakan pesanan mendadak karena keterbatasan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Ini juga kita nilai sangat baik karena unggul menawarkan kombinasi 6 varian rasa dan 5 variasi ukuran kemasan dari 100 gram hingga 1000 gram yang fleksibel sesuai kantong konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Desain produk dan implementasi QFD atau Quality Function Development yang sederhana. Desain karakteristik, fisik, dan rasa dari produk Icip Chips dirancang secara teliti untuk menerjemahkan ekspektasi dan kebutuhan utama pelanggan. Yang utama adalah tekstur renyah. Kami mengatasinya secara teknis dengan memilih pisang kepok dengan tingkat kematangan pas serta melakukan proses penirisan minyak yang optimal.
Lalu yang kedua, rasa yang bervariasi, menawarkan pilihan rasa yang modern dan populer di kalangan mahasiswa dan anak muda, yaitu Gen Z dan milenial. Rasanya yaitu matcha, tiramisu, keju, coklat, taro, dan stroberi. Lalu yang berikutnya adalah daya tahan produk. Kami menggunakan kemasan standing pots dan tinwal yang kedap udara yang lalu direkatkan dengan rapat oleh mesin seller yang berkualitas. Lanjut ke strategi proses, yaitu model fokus dan tahap produksi. Model yang diterapkan yaitu fokus pada proses. Ini sangat ideal untuk UMKM kuliner dengan karakteristik produk bervariasi tinggi namun volume produksi harian yang moderat. Lalu yang pertama, persiapan bahan. Pembelian buah pisang kepok segar di pasar Kedondong dilanjutkan dengan penguapan manual dan pencucian getah. Lalu yang kedua, pengolahan inti. Pengirisan langsung ke atas wajan panas, penggorengan dengan suhu yang presisi, serta penirisan minyak agar tidak tengi. Lalu yang ketiga, pembumbuan. Pencampuran aneka bubuk rasa premium, yaitu coklat, matcha, taro, dalam keripik, dilanjutkan proses pendinginan yang alami. Lalu yang keempat, yaitu pengemasan dan pengiriman. Pembukusan dengan standing pots, perekatan menggunakan mesin seller, penempelan stiker brand dan distribusi. Lalu berikutnya bagian layout. Layout area produksi chip-chip menggunakan produk layout, yaitu tata letak yang disusun mengikuti urutan proses produksi, alur yang dimulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan baku, persiapan, pengirisan, penggorengan, penirisan, pemberian rasa, pengemasan, penyimpanan produk jadi, hingga pengiriman. Jadi susunan ini dirancang untuk memperlancar aliran produksi, mengurangi perpindahan yang tidak perlu, menjaga kebersihan area kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi secara keseluruhan, layout yang dirancang telah mendukung proses produksi yang lebih efektif karena setiap area disusun sesuai tahapan kerja. Namun, apabila kapasitas produksi memperluas area produksi dan menambah peralatan agar proses operasional tetap berjalan dengan optimal. Lalu yang berikutnya, analisis kapasitas produksi dan utilisasi. Analisis kapasitas harian usaha. Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan kapasitas kami yang kami rumuskan berdasarkan batas kemampuan maksimal peralatan produksi yang ada. Kapasitas maksimum adalah 2 kilo per hari. Kapasitas hariannya ya pada saat ini yang dimana per harinya itu sekitar 10 kemasan, yang kira-kira 1,5 kilo per hari. Lalu peluang ekspansinya adalah 25%. Jadi chip-chip masih memiliki sisa idle capacity sebesar 25% yang bisa dimanfaatkan untuk melayani lonjakan pesanan baru tanpa perlu menambah modal alat. Lalu yang berikutnya, evaluasi kelayakan lokasi yang berada di Jalan KHB 7. Pemilihan lokasi di Jalan KHB 7 ini dinilai sangat strategis berdasarkan teori operasional karena menyeimbangkan kedekatan bahan baku dan akses pasar. Yang pertama yaitu dekat pemasok, memotong rantai pasok dengan mendekatkan area produksi ke agen Pasar Kedondong dan Lokajaya. Lalu yang berikutnya, efisiensi distribusi, mengurangi pengeluaran transportasi karena jarak ke target pasar utama seperti kantin sekolah atau kantin kampus yang relatif dekat. Lalu yang berikutnya, kontrol kualitas, beroperasi langsung dari rumah pemilik memudahkan pengawasan mutu harian tanpa sewa ruko tambahan. Lalu yang terakhir, keterbatasan ruang, kelemahan lokasi adalah sempitnya area dapur yang berpotensi menyulitkan penataan layout jika volume produksi naik drastis. Tapi pada saat ini layout dapur ini sangat mencukupi, di mana harian chip-chip masih 10 kemasan per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal. Di sini saya akan melanjutkan manajemen persediaan atau inventory management. Siklus stok mingguannya, iChip Chips menerapkan sistem pengendalian persediaan berbasis stok mingguan guna mempertahankan kesegaran produk pisang kepok. Yang pertama, pembelian buah pisang dibatasi sesuai kota rencana goreng mingguan. Yang kedua, coklat, bumbu matcha, dan kemasan
kemasan dipesan dalam volume moderat. Yang ketiga, stok barang jadi dibatasi guna mencegah hilangnya kerenyahan produk. Masuk ke pengendalian risiko stok, tindakan taktis untuk memitigasi terjadinya penumpukan atau overstock maupun kehabisan barang. Yang pertama, mitigasi stock out, membina kemitraan cadangan dengan supplier buah lokal. Yang kedua, mitigasi overstock, evaluasi ketat histori penjualan mingguan di Microsoft Excel. Yang ketiga, ada metode aliran FIFO, menggunakan bahan mentah yang dibeli lebih dulu untuk diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, manajemen rantai pasok atau supply chain management. Integrasi rantai pasok hulu ke hilir. Meskipun berskala mikro, IC Chips berhasil menyusun rantai pasok sederhana yang efisien guna memastikan keberlanjutan proses produksi. Aliran hulu, pembelian pisang kepok langsung dari mitra dagang tetap kami, yaitu Padli Pisang di Pasar Kedondong, serta bahan penunjang dari Lokajaya Bahan Kue. Kemitraan ini menjamin harga stabil di harga eceran pasar. Penerapan internal, mengubah bahan baku segar menjadi produk matang siap konsumsi dalam rentang waktu kurang dari 24 jam untuk meminimalkan risiko susut bahan baku. Aliran hilir, distribusi dilakukan secara langsung kepada konsumen dan dititipkan di kantin mitra guna menghemat biaya pemasaran fisik yang mahal. Masuk ke penerapan lean operation dan eliminasi waste. Bentuk pemborosan, yaitu menunggu deskripsi masalah di lapangan, menunggu minyak wajan panas, proses penirisan minyak, dan pendinginan bumbu coklat. Dampak pada personalnya adalah menghambat laju trokpot, memperpanjang total waktu pengerjaan. Rekomendasi tindakannya menerapkan prinsip min and pledge, mempersiapkan wadah dan alat sebelum kompor dinyalakan. Yang kedua, motion, gerakan berlebihan, penataan tata letak kerja berserakan, memaksa pekerja bolak-balik mengambil bahan wadah. Dampak pada personalnya, pekerja menjadi lebih cepat lelah dan kehilangan fokus kerja. Rekomendasi tindakannya, menyusun ulang tata letak area kerja dapur sesuai alur proses. Yang ketiga, inventory atau persediaan. Masalahnya di lapangan, potensi kerusakan bahan baku pisang jika tidak langsung digoreng habis. Dampak pada personalnya, modal usaha macet pada sisa persediaan busuk yang terbuang sia-sia. Rekomendasi tindakannya, membeli pisang secara presisi berdasarkan pesanan masuk. Baik, masuk ke pemanfaatan teknologi operasional aktual. Penerapan teknologi praktis dengan biaya rendah membantu IC Chips dalam mengoptimalkan fungsi pemasaran, transaksi keuangan, serta pemasang produk. Dimulai dari WhatsApp, fitur katalog produk online mempermudah pembelian luar melakukan order cepat tanpa tatap muka. Selanjutnya ada Instagram, media branding visual utama untuk menjangkau kalangan milenial dan Gen Z melalui konten interaktif. Yang ketiga ada Microsoft Excel, digunakan sebagai pusat pencatatan kas, kalkulasi biaya pokok produksi, dan kontrol stok mingguan. Yang keempat ada sistem QRIS untuk pembayaran, gerbang transaksi digital instan yang mengeliminasi kesalahan hitung kembalian uang tunai fisik. Baik, yang terakhir ada mesin seller, satu-satunya teknologi mesin yang kami punya di dapur untuk mengemas kedap pot standing secara profesional. Baik, itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Evaluasi implementasi sistem ERP untuk UMKM. Batasan ERP konvensional. Dalam skala bisnis saat ini, penerapan sistem ERP Enterprise Resource Planning yang kompleks seperti SAP, Oracle, atau Odoo dinilai belum mendesak dan tidak efisien untuk IC Chips.
Hal ini dikarenakan biaya investasi perangkat lunak yang sangat mahal, kebutuhan keahlian operasional tinggi, serta proses internal bisnis kami yang masih sangat sederhana sehingga tidak memerlukan otomasi sistem berskala korporasi. Solusi Lean ERP sederhana. Sebagai alternatif taktis, prinsip dasar ERP yaitu integrasi informasi diterapkan melalui pemanfaatan ekosistem digital sederhana. Yang pertama, integrasi pesanan ke kas. Pesanan masuk dari WhatsApp langsung direkap secara berkala ke database keuangan di Excel. Yang kedua, pemantauan stok manual. Sinkronisasi data bahan baku mingguan dicatat terpusat guna menghindari penumpukan modal. Selanjutnya, evaluasi Key Performance Indicator atau KPI. Analisis capaian KPI operasional. Pengukuran performa kerja menunjukkan bahwa seluruh target KPI operasional harian dan bulanan berhasil dipenuhi dengan sangat memuaskan. Lead time atau waktu tunggu, rata-rata pengerjaan pesanan dari masuk hingga dikemas dicapai tepat waktu dalam waktu 6 jam. Throughput, konsisten memproduksi 10 bungkus per hari. Perputaran stok, persediaan berputar lancar sebanyak 4 kali sebulan. Defect rate atau kerusakan dipertahankan sangat rendah di angka 2%. Dapat dilihat di samping sini ada diagramnya. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis operasional, dapat disimpulkan bahwa usaha Icip-Chips telah menerapkan sistem operasional yang cukup baik, mulai dari proses produksi, pengelolaan persediaan, pemanfaatan teknologi, hingga pengukuran kinerja operasional. Strategi yang diterapkan mampu mendukung kelancaran produksi dan menjaga kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti efisiensi proses produksi, kapasitas produksi, dan pengembangan pemasaran. Dengan menerapkan rekomendasi perbaikan yang telah disusun, diharapkan Icip-Chips dapat meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Rekomendasi operasional strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan meminimalkan keterbatasan kapasitas harian, kelompok kami merekomendasikan taktik perbaikan operasional. Berikut caranya. Yang pertama ada mekanisasi proses hulu. Melakukan pembelian alat pengiris pisang listrik semi otomatis untuk memangkas waktu kupas dan iris bahan baku harian secara signifikan. Yang kedua ada aliansi tenaga kerja paruh waktu. Merekrut asisten paruh waktu atau part-time secara situasional saat menghadapi lonjakan permintaan musiman. Yang ketiga ada standarisasi area kerja. Menata ulang posisi kompor, penggorengan, dan meja pembubuhan agar searah aliran proses guna mengeliminasi gerakan tidak produktif. Dan yang keempat, migrasi ke aplikasi POS Mobile. Berpindah dari pencatatan manual Microsoft Excel ke aplikasi Point of Sales gratis berbasis Android untuk kontrol stok dan transaksi digital yang instan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, itu saja presentasinya.